Bali lagi banjir tapi gue malah staycation. Iya, Bali di bulan September kemarin itu beneran lagi gak bersahabat karena hujan terus dan bahkan sampai banjir besar pas gue lagi nginep. Tapi ya gimana, tiket udah dibeli dan hotel udah dibook. Jadi di vlog kali ini gue akan ajak kalian untuk ngerasain seperti apa sih rasanya menginap di salah satu hotel bintang 5 terbaik di Bali, yaitu Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Halo semuanya dan welcome to the channel. Mari kita mulai videonya, let's go. Pertama-tama gue mau ngucapin belasungkawa yang sebesar-besarnya ya buat para korban meninggal dunia akibat banjir Bali September 2025 kemarin itu. Semoga seluruh korban diterima amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin. Nah, akhirnya nyampe juga di Hotel Movenpick dan ini cuacanya masih hujan ya. Tadi pas nyampe di Bandara Bali juga hujannya lagi deras banget. Jadi daripada entah keburu sakit, mendingan yuk kita masuk ke dalam. Ini adalah area untuk entrance dan drop off. Ini suka banget deh untuk area entrance dan drop off-nya tuh cukup luas dan rapih ya. Untuk mobil-mobilnya agak besar seperti HS atau bus, area parkirnya ada di sebelah kiri entrance masuk. Nah, setelah lihat-lihat area drop off-nya, yuk kita sekarang masuk ke area lobby utama. Ditemenin musik gamelan khas Bali saat masuk ke lobby tuh jadi makin berasa ngasih aura Balinya. Nah, terus hal pertama yang gue notice pertama kali adalah wah gila, ceilingnya cakep banget. Udah gitu area lobbynya juga luas. Terus lihat deh, ceilingnya juga dipercantik dengan ornamen payung yang simple kayak begini. Model desain kayu di ceilingnya itu dibikin berjeda kayak begini loh. Jadi gue ngerasa kayak banyak cahaya alami yang masuk ke lobby. Jadi berasanya lobbynya lebih terang gitu. Area lobbynya juga luas dan desainnya itu memanjang ke dalam ya. Gue suka sih desain interior yang pakai banyak kayu kayak begini. Mulai dari dinding, ceiling, dan juga partisinya. Ini sampai tempat duduk buat nunggunya juga dibuat dari anyaman kayu loh. Kalau masuk ke hotel yang model lobbynya tuh manjang ke dalam kayak begini tuh selalu bikin penasaran deh. Itu di ujungnya tuh ada pemandangan apa ya? Yuk kita coba jalan ke sana ya. Nah, seperti ini view-nya guys. Lihat kalau memang di bawah jadi pengen nyemplung juga deh. Terus ada taman dan juga ada gedung buat kamar-kamar hotelnya. Luas juga ya area hotelnya. Di area lobby juga ada area lounge semi indoor, namanya itu Katha Lounge. Nah, Katha ini diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya itu storytelling atau menceritakan. Nah, kalian baru tahu kan? Sama dong. Di tengah area ini juga ada bar, meskipun nggak terlalu besar ya barnya. Nah, kalau buat gue sih area ini cocok ya buat baca buku, terus nongkrong-nongkrong chill sembari ngobrol, atau ya cuma sekedar nunggu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu area dari main lobby-nya. Mewah ya. Oke, sekarang gue mau proses check-in dulu ya guys. Kamar gue ada di lantai 2 dan ini lagi mau on the way ke kamar. Dan dari sini kita bisa ngeliat view kolamnya juga ya. Kalau nggak mending sih dijamin lebih cakep lagi sih view-nya. Ini desain kunci kartu kamarnya dan ini kamar saya 2622. Yuk kita masuk, kita mulai room tour-nya. Nah, untuk keperluan room tour tentu aja barang-barang dan koper udah dirapikan ya. Dan ini saya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu yuk bagian kamar mandinya seperti apa. Nah, ini area wastafel dan amenities. Untuk desain amenitiesnya juga udah eco-friendly banget ya bahan-bahannya. Di bawah rak kita dapat tatakan karet supaya nggak licin. Dan ini gue baru nyadar pas ngedit video ini. Ini kenapa area showernya gelap ya? Ternyata gue lupa nyalain lampunya guys pas gue lagi ngevlog. Dan buat yang suka berendam di bathtub, siapin bath bomb kalian karena kita juga dapat fasilitas bathtub di area kamar mandi ini. Lumayan lah ya ukuran bathtubnya. Nah, untuk area kamar mandinya seperti itu, kita coba keluar dulu. Untuk bathrobe dan sandal kamar ada di dalam lemari ya. Dan ini adalah area kamar tidur. Dan sekedar informasi, kamar ini adalah tipe kamar klasik twin bedroom dengan luas 38 meter persegi. Jadi ya kayaknya sih cukup luas lah ya. Untuk harga kemarin gue dapat kamar ini tuh sekitar 2,3 jutaan ya guys. Oke, kita lanjut ya. Di sebelah sini ada TV dan space juga kalau kalian mau kerja atau lainnya. Di bagian bawah meja tuh ada kulkas dengan minibar. Di dalam minibarnya itu ada 2 botol air mineral. Nah, terus di sebelahnya itu ada cangkir dan teko listrik kalau kalian mau bikin teh atau kopi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian balkon ya. Kita lihat seperti apa pemandangan kamarnya. Ini baru nyadar ternyata kacanya tuh ada 2 lapis ya. Pantesan kok kayaknya senyap banget di dalam kamar ini.
Tapi ya bagus sih, karena gue tuh sensitif sama suara ya. Jadi selalu suka sama kamar yang pakai kaca 2 lapis kayak gini biar nggak terlalu berisik. Nah di balkon tuh ada 2 sofa kecil buat nongkrong-nongkrong, dan seperti ini view dari kamarnya. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi percayalah di sebelah sana kita bisa ngelihat laut. Dan karena ini posisi kamar kita ada di atas, jadi itu ada lorong ya di bawah. Jadi kalau orang lalu lalang kita bisa ngelihat juga. Dan kurang lebih seperti itulah ya room tour dari kamar gue, kamar 2622. Buat gue sih overall oke ya kamarnya ya. Untuk ukuran tipe standar buat gue sih ini udah lumayan banget sih. Sekarang tuh udah jam 4 sore dan saatnya kita turun ke lantai 1, tepatnya ke area restoran Ana Rasa. Kenapa? Karena setiap harinya di jam 4 sampai jam 5 sore ada kegiatan Daily Movenpick Chocolate Hour. Dan ini gratis ya, karena ini adalah komplementari dari pihak hotel ke semua tamu hotel. Dan bener kan, lihat aja deh tuh udah banyak banget anak-anak yang ngantri buat ngikutin acara ini. Tuh nggak cuma anak kecil, orang dewasa juga banyak loh yang ngantri. Eits, nggak mau kalah sama anak-anak, ikutan ngantri juga ah. Selain coklat hour, anak-anak juga bisa bermain sama doggy yang super lucu dan friendly ini. Ini gemesin banget deh golden retrievernya, pengen bawa pulang. Sekarang jam setengah 8 malam dan seperti yang kalian lihat ini hujannya masih awet aja ya. Kita coba explore ke area lain kali ya. Nah ini tuh area buat fitness center. Jujur gue bukan tipikal orang yang suka nge-gym ya, karena gue lebih suka lari outdoor, sepedaan, bulu tangkis ketimbang nge-gym. Tapi ya demi kepentingan konten, kepentingan kalian yang suka nge-gym, ya ini mesti direkam dong area gymnya. Kita coba masuk ke dalam ya. Nah seperti ini area gymnya. Itu ada gym ball, terus ini ada alat buat angkat berat kali ya. Terus ada dumbbell, oh cukup lengkap juga loh. Ini ada barbell lagi, ada alat buat ukur berat badan, terus ada anduk, terus ada apa tuh, sarung tangan buat tinju, matras yoga. Nah ini kayaknya anduk sama hand sanitizer deh. Nah sebelah sini tuh ada alat fitness lagi. Nah buat kalian yang suka nge-gym, gimana menurut kalian? Ini udah cukup lengkap belum? Udah cukup oke belum? Memasuki hari kedua menginap di Hotel Movenpick, temenin gue sarapan di restoran Ana Rasa lantai 1 yuk. Kita lihat ada apa aja menu sarapannya. Desain restorannya sih nuansanya modern ya. Terus menu utama ditaruh di bagian tengah restoran. Areanya ada indoor dan outdoor, dua-duanya juga cukup luas, jadi kalian tinggal pilih aja mau duduk di area mana. Untuk variasi makanan dan minumannya cukup banyak ya, seperti yang bisa kalian lihat sekarang. Cuma gue ngerasa ini variasi makanannya lebih ke arah menu western ya. Tapi kayaknya wajar gak sih? Soalnya selama gue milih-milih makanan, kayaknya nggak terlalu banyak orang Indonesia deh. Rata-rata tuh ini isinya orang bule, Korea, Jepang, sama China. Entah ini perasaan gue doang atau kalian juga merasa begitu. Coba aja perhatiin. Untuk staff restorannya sih ramah-ramah ya. Ini bahkan manajer restorannya nih yang bule yang lagi berdiri nih sampai nyamperin gua dan nyamperin tamu-tamu lain buat sekedar nyapa, nanya soal makanan atau sekedar cicat ringan. Ya buat gue ini good service sih. Kelar sarapan gue ke mobil sebentar buat ambil barang di lantai 3. Terus gue kepikiran ini di lantai 3 tuh ada apaan ya. Sekalian kita review aja ya. Nah di lantai 3 ini selain ada area parkir mobil, ternyata ada juga area ballroom, meeting room, dan juga boardroom. Jadi pas banget nih buat kalian yang lagi nyari tempat buat ngadain event di Bali kayak wedding, seminar, gathering, meeting, awarding. Nah siapa tahu ruangan yang kalian lihat di vlog ini bisa jadi referensi buat kebutuhan kalian. Dan ingat ya, kalau deal jangan lupa komisinya ya. Bercanda ya guys. Dan ini gue ajak kalian untuk melihat area dan ruangan ballroomnya seperti apa. Yuk kita lihat. Nah ini ruangan yang kalian lihat adalah ruangan Akasa 1 ya. Ini ruangan Akasa ini terbagi atas 3, jadi Akasa 1, Akasa 2, dan Akasa 3. Sedangkan yang ini adalah Akasa 3. Jadi kalau kalian buka Akasa 1 sampai 3, wah itu bisa besar banget guys.
Nah sekian jalan-jalan kita di area lantai 3. Dan kalian setuju nggak sih kalau badan lagi pegel gitu cocoknya dipijet? Nah di hotel ini juga ada Archipela Spa and Wellness. Jadi buat kalian pecinta spa atau yang lagi pengen dipijet bisa langsung ke Archipela ya. Dan di dalam spa ini kalian tahu nggak ada hidden spot foto yang bagus loh buat sosial media kamu. Treatmentnya ada apa aja? Wah banyak, tinggal kalian pilih aja deh mana yang cocok. Mulai dari treatment signature, body glow, kerokan, sampai pijat Madura dan totok juga ada di sini. Dan ini adalah hidden spot fotonya ya guys. Gimana? Bagus juga kan? Banyak cahaya natural, ceilingnya tinggi, dekornya luxury etnik. Cuma kurang kamu aja deh sebagai modelnya. Boleh lah ya bikin follower sosmed kamu bertanya-tanya ini ambil fotonya di mana. Nah buat kalian yang pengen tanya-tanya atau booking treatment di Archipela bisa langsung kontak Hotel Movenpick ya. Nah kita udah explore area spa dan juga hidden spot fotonya. Saatnya kita keluar cari udara segar, kita review area kolam renang. Jujur area kolam adalah area yang paling menarik sih kalau buat gue. Ini untung cuacanya lagi lumayan cerah ya, terus udaranya juga segar. Ini tuh area outdoor playground dan juga toddlers pool ya, jadi pool buat anak-anak. Seru banget ya kalau bawa anak-anak ke sini. Mereka pasti senang, soalnya ada pancuran dan juga ada water cannon mini kayak begitu. Di sebelah sana juga ada kursi santai ya buat kalian duduk-duduk sambil ngawasin anak kalian yang lagi main di area ini. Ini ada perosotan dan juga jaring-jaring buat anak-anak main. Cukup nyaman ya areanya buat anak-anak. Nah di sini juga ada nih terowongan mini, jadi anak-anak kalian tuh bisa masuk lewat terowongan itu ya, terus muncul di ujungnya. Lucu banget ya. Oke, kita coba explore ke area lain ya. Kita coba ke sana. Nah, area ini tuh namanya area pavilion ya. Dan seperti yang kalian lihat, kalian juga bisa loh main pingpong kayak mereka buat killing time di sini. Di area ini juga pihak hotel tuh suka ngadain cukup banyak activity ya, kayak yoga, aquarobic, fish feeding, sampai water volleyball. Jadi buat kamu yang mau ikutan bisa langsung daftar ke pihak hotel ya. Kalau ini adalah kolam lap pool. Ini tuh tipikal kolam renang yang panjang dan biasanya dipakai latihan renang bolak-balik ya. Kedalaman kolam renangnya sih cuma sekitar 120 cm ya. Jadi buat kita orang Asia sih ini cukup ya. Nggak tahu juga sih ya kalau buat orang bule, bisa jadi buat mereka ngerasa terlalu cetek kali ya. Oke, ini kita coba balik lagi ya. Seperti yang tadi gue bilang, sore ini tuh udaranya lagi enak banget. Cuaca kayak gini tuh asiknya leha-leha di kursi malas dekat kolam, atau bisa juga jalan-jalan kayak gue. Ini banyak pepohonan sih di sepanjang kolam, jadi bikin sejuk liatnya. Nah kita lanjut lagi, di sebelah sana tuh ada kamar ganti buat bilas-bilas atau mandi sehabis berenang. Dan kalau yang ini tuh masih bagian lap pool yang tadi ya. Kalau kolam yang ini tuh namanya Sandy Beach Pool. Nah sesuai namanya, kolam ini tuh dibikin kayak di tepi pantai ya. Ada pasir-pasirnya gitu. Jadi kalian bisa tuh berkreasi bikin istana pasir bareng anak-anak kalian. Dan itu kalau gue lihat kayaknya sih hamparan pasirnya cukup jauh ya, hampir ke tengah kolam. Oke, kita lanjut ke area berikutnya ya. Wah, kalau yang ini sih nggak usah ditanya lah ya, anak-anak pasti suka nih main di sini. Nah, ini tuh nama areanya adalah Kids Pool Big Splash dan Hills Glide. Jadi di sini tuh ada water slide dan ada struktur air yang kalau ember besar udah penuh tuh nanti airnya bakal tumpah secara otomatis ya. Ini tuh asiknya tuh poolnya tuh nyambung satu sama lain ya. Jadi kita nggak usah keluar masuk pool gitu, nggak usah naik lagi, nggak usah turun lagi. Jadi bener-bener tuh semua poolnya tuh nyambung gitu. Jadi bener-bener besar sih ini poolnya. Dan ini kalau gue lihat dari petanya ya, ini kolamnya memang gede banget sih areanya. Jadi kayak berasa area-area lainnya tuh kayak kemakan sama si kolam. Tapi nggak apa-apa lah ya, kan setiap hotel punya keunikannya masing-masing. Jadi take your time to enjoy the pool. Nah ini gue explore ulang ya area dari Jejala Island dan Gazebo Poolnya. Karena kemarin kan area ini ditutup ya karena hujan deras. Tapi sore ini areanya udah dibuka lagi untuk umum. Nah itu view dari Big Splash. Seru banget ya.
Back to Jejala Island, ini ada yang lagi nyantai-nyantai juga nih di sini. Ini areanya pakai pasir buatan ya. Dan info yang gue dapet sih di sini tuh bisa ngadain acara kecil-kecilan loh, kayak barbecue party atau ulang tahun outdoor misalnya. Nah di sini juga ada bar namanya Jejala Pool Bar. Jadi kalian bisa nge-chill sambil minum-minum di area ini juga. Kita coba jalan ke sebelah sana ya. Nah seperti yang kalian bisa lihat ini poolnya beneran nyambung ya dan gede. Nah ini kalau kita lurus tuh kita bakal nyampe ke restoran Anarasa lagi ya. Oh ternyata ada ring basket mini juga nih buat anak-anak main di sini. Hotel ini bener-bener kids friendly ya, dari fasilitas-fasilitas yang ada. Mantep sih. Kalau kalian jalan keluar dari area lobby terus belok ke kiri, kalian bakal ketemu sama area Samasta Lifestyle Village. Ini tuh kayak semacam hub atau shopping arcade kali ya, yang terintegrasi langsung ke Hotel Movenpick. Jadi kalian bisa loh jalan-jalan santai ke area ini sore-sore kalau lagi bosan di kamar, atau mungkin kulineran di tenan-tenan yang ada di area ini. Oke, kita coba explore ya. Ini ada beberapa stand di pintu masuknya dan bless you, ada bebek bengil. Buat kalian para pecinta kuliner bebek pasti udah tahu lah ya, bebek bengil. Oke, kita lanjut lagi ya. Di tengah sini ada water fountain. Oh, seru juga ya. Dan ada restoran Fuklam yang spesialisasinya itu lebih ke arah Chinese sama Asian culinary. Lumayan gede juga sih restorannya ya. Buat yang nyari kopi, ini ada coffee shop Simply Brew. Dan buat pecinta masakan Vietnam otentik yang enak dan halal, cobain deh makan di Futin. Restoran Vietnam ini udah terkenal banget loh di Bali. Dan dia juga udah buka cabang di Jakarta. Ini seru banget deh ngeliatin mereka main water fountain kayak begini. Apalagi itu anak kecil bule yang pakai baju hitam tuh, aktif banget. Ini juga ada gerbang pura dan di ujung itu ada barong yang bisa jadi spot buat kalau kalian foto-foto ya. Setiap harinya juga ada barong dance performance yang terbagi jadi 2 sesi. Tidak dipungut biaya sama sekali kalau kalian mau nonton barong dance performance ini. Jadi kalian tinggal datang aja di jam-jam yang udah ditentuin. Nah ceritanya sendiri itu menceritakan pertarungan epik antara barong yang akan melawan Rangda, sang ratu kegelapan. Nih sekarang kita coba ke sebelah sini. Nah ini ada toko baju namanya Lakon. Di sini mereka jual pakaian buat summer, body dan skincare, kosmetik, aksesoris sampai dekorasi rumah. Di sini juga ada toko oleh-oleh Krishna. Memang sih toko Krishnanya nggak sebesar cabang Krishna lainnya ya. Tapi buat kalian yang mungkin nggak sempet cari oleh-oleh di cabang Krishna yang lebih besar, Krishna di tempat ini boleh kok kalian coba datengin. Di sebelah sini tuh ada Barrel Steak House. Ini ada ATM Center, belum terlalu banyak sih, baru ada BCA sama CMB Niaga doang. Ini ada stall yang jual lukisan dan pernik-pernik khas Bali kayak papan surfing, candi, aksesoris, dan ukiran. Dan di sini ada donat Dove Darling. Ini udah lama banget sih nggak makan nih donat. Jadi tadi untuk mengobati rasa kangen, gue sempat beli 3 piece. Terus di sini tuh ada Gaya Gelato. Jadi kalian bisa nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol di sini sambil makan gelato. Ada area indoor dan juga area outdoor. Dan ini adalah tenan yang kayaknya paling rame di area Samasta ini, yaitu warung Wahaha. Nah di sini tuh jual pork rib, steak, pasta, burger, sandwich, sate dan lainnya. Tapi ingat ya, ini non halal. Samasta ini sendiri dikelola oleh PT Summarecon Agung. Nah udah pada tahu lah ya sama nama besar Summarecon. Jadi meski pihak Movenpick itu mengelola hotelnya, kepemilikan propertinya itu dimiliki oleh PT Summarecon Agung. Jadi kayak mereka tuh kerjasama gitu lah ya. Bari jalan-jalan di sini tuh kalau malam tuh suka ada live music juga. Jadi kalian bisa nongkrong-nongkrong nyantai di beanbag kayak mereka nih. Nah ini adalah Adriana Cocina and Bar. Ini makanannya cenderung ke Latin dan Meksiko ya. Terus di sini juga ada rooftop barnya. Jadi kalau kalian suka sama tempat-tempat yang berbau rooftop, well, this one is for you.
Nah tentu aja nggak lengkap kalau kalian nginep di Movenpick Hotel tapi nggak ke Movenpick Cafe. Nah di sini tuh kamu bisa cobain berbagai macam kue, pastry ala Swiss ya. Tapi buat gue yang mesti kalian coba itu sebenarnya adalah es krim Movenpicknya sih. Es krim itu punya pilihan 12 rasa yang berbeda dan buat gue bener-bener worth to try. Nah seperti ini areanya, jadi kalian bisa duduk di luar atau juga duduk di dalam. Tinggal dipilih aja. Ini adalah area terakhir dari Samasta Lifestyle Village. Di sini tuh ada time zone. Nggak nyangka sih gua ada time zone di sini. Nah, terus ada nails dan juga ada restoran Korea Magal. Loh, di sini ada Archipelago Spa and Wellness juga. Kirain cuma ada di dalam hotel doang, ternyata dia juga ada di sini. Nah, overall sih itu aja ya tenan-tenan yang ada di dalam Samasta ini. Lumayan lah ya. Ini list tenan pas gue pergi di bulan September 2025 ya. Nah jadi jalan-jalan kita di Samasta Lifestyle Village udah selesai. Dan ini lagi mau on the way ke kamar buat packing dan terus istirahat karena besok gue akan check out dari Hotel Movenpick ini. Jadi kayaknya sekian ya vlog review gue tentang Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali ini. Semoga kalian suka sama videonya ya. Dan semoga vlognya bermanfaat buat kalian yang mau menginap di hotel ini. Oke, saatnya gue istirahat dan sampai jumpa di vlog lainnya. Bye-bye.